Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi, NIM 1930 106031, Tadris Biologi 4B. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ekologi Hewan, materi tentang habitat dan relung ekologi. Baik, untuk indikator yang pertama kita akan membahas mengenai habitat dan mikrohabitat. Habitat itu sendiri merupakan tempat makhluk hidup itu tinggal, di mana ini merupakan lingkungan fisik dan tempat yang spesifik di permukaan bumi, yakni di darat, di air, maupun di udara. Kemudian habitat ini dibedakan menjadi 4 macam habitat bagian utama. Yang pertama ada habitat daratan, kemudian ada habitat lautan atau perairan air asin, kemudian ada perairan air payau atau di danau, kemudian juga ada perairan air tawar, yaitu di sungai. Nah, kemudian mikrohabitat. Mikrohabitat ini merupakan bagian dari habitat di mana organisme itu tinggal yang memiliki faktor-faktor lingkungan yang paling cocok dengan spesies-spesies tertentu. Nah, mikrohabitat ini merupakan bagian dari habitat. Di dalam habitat terdapat mikrohabitat. Contohnya seperti di satu batang kayu lapuk itu terdapat berbagai macam ulat. Kemudian di lantai hutan itu terdapat bermacam-macam diplopoda contohnya. Kemudian juga ada di dalam tanah itu juga banyak hewan yang hidup, contohnya seperti tikus, cacing, dan lain sebagainya. Nah, di sanalah disebut dengan mikrohabitat. Untuk indikator yang kedua kita akan membahas mengenai relung ekologi. Relung ekologi hewan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat populasi merupakan status fungsional suatu organisme dalam habitat yang ditempatinya, yang berhubungan dengan adaptasi fisiologis, adaptasi struktural, dan adaptasi perilaku. Konsep Niche atau relung ekologi ini pertama kali dikembangkan oleh Charles Elton pada tahun 1927. Ia menyatakan relung ekologi merupakan status atau peran suatu organisme dalam suatu habitat yang ditempatinya. Nah, kemudian dalam penelaan organisme kita tidak hanya menelaah mengenai tempat hidupnya saja. Selain itu kita juga harus mengetahui bagaimana kegiatan makhluk hidup tersebut, mengenai bagaimana ia mendapatkan energi dan nutrisi, bagaimana metabolisme dan tumbuhnya. Kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap organisme lain jika mereka itu bersentuhan atau berdampingan. Kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana dampak organisme ini terhadap ekosistem. Untuk indikator ketiga kita akan membahas mengenai azas eksklusi persaingan dan pemisahan relung. Azas eksklusi menyatakan bahwa suatu relung ekologi tidak dapat ditempati secara simultan dan sempurna oleh populasi stabil lebih dari satu spesies. Azas eksklusi ini dikembangkan oleh G.F. Gauss dan juga dikenal dengan aturan Gauss. Ia menyatakan dalam berkompetisi satu spesies cenderung akan menyingkirkan spesies lain yang bersaing dengannya. Azas eksistensi ini berkaitan erat dengan azas koeksistensi dan azas divergen yang dimukakan oleh Darwin. Azas koeksistensi ini menyatakan bahwa beberapa spesies yang dapat hidup langgeng dalam satu tempat ialah spesies-spesies yang memiliki relung ekologi yang sama. Kemudian Darwin juga menyatakan dalam azas divergennya, semakin besar perbedaan-perbedaan yang diperlihatkan oleh suatu spesies di suatu tempat, maka semakin besar pula jumlah spesies yang terdapat di tempat itu. Untuk indikator yang keempat kita akan membahas mengenai ekivalen ekologi. Ekivalen ekologi merupakan jenis-jenis hewan yang hidup dalam relung ekologi yang sama atau ekivalen dalam habitat yang sama
tetapi daerah zoogeografi yang berbeda. Contohnya Paretima javanica dan Lumbricus terrestris. Paretima javanica ini hidup di Jawa dan Lumbricus terrestris ini hidup di Amerika. Namun ia tetap saja memiliki relung ekologi dan habitat yang sama, yaitu di dalam tanah. Namun yang membedakan ialah tempat geografinya saja. Nah, inilah disebut dengan ekivalen ekologi. Baik, untuk indikator yang kelima dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai pergeseran ciri. Pergeseran ciri ini akan berdampak pada apakah cirinya itu semakin mencolok atau semakin kabur. Fenomenanya seperti ini. Spesies-spesies yang berkerabat dekat dalam satu spesies atau satu genus misalnya ditemukan dalam habitat dan daerah penyebaran yang sama, ini disebut dengan simpatrik. Kemudian jika ditemukan di habitat atau daerah penyebaran yang berbeda, ini disebut dengan alopitrik. Nah, jika spesies-spesies yang berkerabat dekat ini ditemukan dalam kondisi simpatrik, maka akan terjadi seleksi alam. Nah, akibatnya pergeseran cirinya ini akan semakin mencolok. Sebaliknya, jika ditemukan dalam keadaan alopitrik, maka pergeseran cirinya akan semakin kabur. Nah, itulah konsep dari pergeseran ciri dalam ekologi hewan. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada banyak salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.